Jallallah, Hasbi Rabbi Jallallah, Ma fi qalbi ghairallah, Ma fi qalbi ghairallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai generasi penerus agama Islam, hal yang paling penting salah satunya yang harus kita lakukan adalah menjaga kemurnian agama Islam. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa ajaran Nabi Isa dahulunya itu adalah ajaran yang lurus mentauhidkan Allah. Tapi kemudian syariatnya dirubah-rubah oleh pengikutnya, ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi hingga sampai pada akhirnya Nabi Isa itu sendiri yang dituhankan, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini aja kita bisa lihat begitu bahayanya ketika kita tidak bisa menjaga kemurnian agama kita. Hal yang pertama rusak itu adalah amaliyahnya. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dianggap baik untuk dilakukan. Lama-kelamaan sampai pada akidahnya yang rusak. Bukan lagi menuhankan Allah, tetapi menuhankan yang lain. Itu puncaknya nanti. Tetapi awal-awalnya itu pasti amaliyahnya yang rusak, yang ngawur, yang kelihatan bahkan tidak lazim. Salah satu contohnya seperti pada video berikut ini teman-teman yang akan kita reaksi ya. Coba kita simak nih. Jallallah, Hasbi Rabbi Jallallah, Ma fi qalbi ghairallah, Ma fi qalbi ghairallah. Secara logika saja kita tidak bisa membayangkan bahwa Rasulullah juga melakukan zikir semacam ini bersama sahabatnya. Membayangkan aja rasanya nggak mungkin deh Rasulullah goyang-goyangin kepalanya. Sampai separah ini ya goyangan. Tapi kelihatannya ini bukan di Indonesia guys ya. Ini di luar negeri, apa di Pakistan atau di mana gitu ya. Di Indonesia juga sudah banyak hal-hal yang seperti ini berkembang di masyarakat. Makanya kita perlu menyuarakan agar tidak dinormalisasi, agar tidak dianggap ini biasa terjadi. Ini hal yang nggak biasa dalam agama kita. Yang harus kita suarakan bahwa memang nggak ada tuntunannya zikir seperti ini. Ya, zikirnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau zikirnya terlampau khusyuk lalu tidak sengaja sedikit menggelengkan kepala gitu ya, mungkin kita masih bisa tolerir. Tapi kalau misalnya sengaja menggelengkan kepala seperti apa yang di video tadi itu, lalu menganggap dengan menggelengkan kepala seperti itu akan mendapatkan fadilah yang lebih daripada tidak menggelengkan kepala, maka ini perlu dalil. Salah satu problem yang berkembang yang ada pada agama Islam ini terjadi di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Banyaknya fadilah-fadilah palsu yang mengatasnamakan itu dari Rasulullah. Bahkan sampai dijual itu amaliyah-amaliyahnya dengan alasan ijazah. Saya mengijazahkan ini tapi bayar sekian. Saya mengijazahkan amaliyah ini tapi bayar sekian. Nanti fadilahnya sama seperti naik haji, nanti fadilahnya begini dan begitu. Padahal tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ada juga yang jualan air barokah gitu ya, laku banget kan air barokah tuh di Indonesia. Bahkan dulu kan pernah sampai ada Joko Kendil itu yang dianggap wali. Banyak sekali yang mau ngambil air barokah kepada Joko Kendil yang bisa berjalan jauh katanya. Tapi ternyata setelah sekian lama baru terungkap Joko Kendil adalah seorang ODGJ. Ada-ada aja kelakuan orang-orang, ya Allah. Kita lihat lagi ya zikir-zikir lainnya nih, video lainnya. Kita putarkan. Oh, ini juga ucapannya la ilaha illallah. Nah, sepertinya ini juga bukan di Indonesia, guys. Ya, betapa banyaknya ya bermunculan amaliyah-amaliyah baru yang bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pernah ada viral nih di Malaysia, ada sekelompok orang yang ziarah kubur dengan cara seperti ini. Coba teman-teman simak ini.
Astagfirullahaladzim. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan ziarah kubur itu terjadi karena pergeseran pemahaman tentang tujuan berziarah kubur itu sendiri. Sebenarnya ziarah kubur itu kan untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan orang yang sudah meninggal, yaitu orang yang kita ziarahi. Jadi ziarah kubur ini bukan untuk urusan dunia, tapi lebih kepada urusan akhirat. Namun kemudian bergeser pemahamannya di masyarakat bahwa ziarah kubur ini adalah untuk urusan dunia agar mendapatkan jodoh, mendapatkan rejeki, minta-mintalah kepada kuburannya. Hingga berujung muncul amalia-amalia menyimpang dalam berziarah kubur. Rasulullah itu sangat tidak menyukai dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat meminta-minta, tempat ibadah. Saking tidak sukanya Rasulullah sampai Rasulullah pernah berdoa, semoga laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 435, 436 dan Muslim nomor 1215. Jadi ziarah-ziarah kubur yang berlebihan ya, sampai seperti menuhankan kuburan karena memang minta-minta kepada kuburan sehingga amalia-amaliahnya juga aneh-aneh kelihatannya, itu bukan ajaran agama Islam. Karena Rasulullah sendiri meminta Allah melaknat orang-orang seperti itu. Kalau teman-teman tanya kepada saya, Bang Dodi ziarah kubur apa enggak? Jelas saya jawab, iya saya ziarah kubur karena orang tua saya dua-duanya udah meninggal, ibu bapak saya sudah meninggal, tentu saya berziarah kubur. Tapi ziarah kuburnya cukup datang, mendoakan, mengingatkan saya tentang kematian, bahwa saya juga akan mati. Setelah itu ya udah pulang. Sudah sesimpel itu. Gak perlu ada ritual-ritual sampai geleng-geleng kepala, sampai goyang-goyang. Bahkan ada video yang sudah lama viralnya itu ya, sampai memperlihatkan orang ziarah kubur itu kesurupan. Kok ada orang kayak gini? Jelas itu bukan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ada 3 syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua ikhlas lillahi ta'ala, yang ketiga adalah ittiba, mengikuti tuntunannya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang artinya barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama yang tidak ada asalnya dari Al-Quran maupun hadis, maka perkara tersebut tertolak. Ini Rasulullah yang mengatakan demikian. Jadi ya percuma aja walaupun ziarah kuburnya ataupun zikir-zikirnya sampai kesurupan, geleng-geleng, ya pada ujungnya, pada akhirnya juga akan tertolak teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Ini nasihat kita sesama muslim. Kalau bukan kita sesama muslim saling menasehati, siapa lagi? Mau dibiarkan begitu terus berkembang, gimana nanti anak cucu kita akan mewarisi ajaran-ajaran yang bukan dari Rasulullah. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.